Kalau gitu saya ke Pak Ugro, saya ingin mengulangi tadi soal pernyataan Pak Rudiana di wawancara dengan Tempo yang bilang kalau ia pada saat itu tertekan secara psikologis saat mengetahui anaknya meninggal, kemudian juga sudah tidak bisa berpikir clear pada saat mengetahui kasus itu. Apakah ini bisa memberikan indikasi bahwa karena itulah terjadi rekayasa-rekayasa ini? Ya, sebagai seorang polisi, untuk mengatakan tidak bisa berpikir jelas atau berpikir jelas setelah melihat anaknya terbunuh, harusnya melihat anaknya terbunuh dia harus berpikir jelas. Mungkin hatinya gundah. Baik. Kalau dia berpikir jelas, sampaikan sama rekan, tolong dibuktikan anak saya ini dibunuh atau meninggal karena kecelakaan. Saya serahkan semuanya sama rekan-rekan. Karena rekan polisinya kan banyak, bukannya dia sendiri. Jadi jangan seolah-olah polisi itu dia sendiri. Ini salahnya di awal. Di situ. Jadi kalau mengatakan dia sedih, ya pasti sedih. Tapi mengambil langkah sendiri, nangkap orang seenaknya sendiri tanpa surat perintah, tanpa administrasi penyidikan, itu melanggar etika profesi. Ini yang mengendalikan dirinya siapa kalau bukan dirinya sendiri seperti itu kan? Oke, saya balik lagi. Bukankah ia sudah mendapatkan persetujuan dari atasan? Persetujuan harus tertulis, surat administrasi penyidikan itu harus resmi. Jadi bukan pakai direkam pakai HP, Pak, saya jadi penyidik, direkam. Iya, bukan. Tertulis itu harus ada, resmi. Baik, saya tekankan itu adalah pengakuan dari Pak Rudiana saat melakukan interview atau wawancara dengan salah satu media, yakni Tempo. Baik, saya ingin lebih maju sedikit karena waktu kita sangat terbatas. Pak Ugro sendiri melihat, tadi sebenarnya sudah saya tanyakan di segmen sebelumnya, tapi saya ingin lebih lanjut lagi menanyakan soal hal ini. Sebelumnya Div Propam juga sudah memeriksa Ibtu Rudiana, kemudian memberikan pernyataan bahwa tidak ada pelanggaran dari sisi penyidikan pada tahun 2016 itu, kemudian memberikan pernyataan bahwa tidak ada pelanggaran juga di situ. Apakah ini terlalu terburu-buru untuk menyatakan itu? Ya, menurut saya sangat aneh kalau Propam memeriksa Ibtu Rudiana menyatakan tidak ada pelanggaran etika profesi, ya kan? Sejak pertama dia melakukan langkah-langkah penyidikan tanpa administrasi penyidikan, tanpa ada laporan polisi. Dia menangkap orang, menyita barang, kemudian membuat laporan polisi 4 hari setelah itu. Itu pelanggaran etika profesi berat. Menangkap orang kan tidak bisa seenaknya sendiri kan, ditunjukkan surat perintah. Saya dari kepolisian Cirebon menduga putra Anda terlibat masalah pembunuhan. Akan saya minta datang ke Polres ini, surat perintahnya ada. Kalau kita tidak didukung dengan surat-surat itu, nanti penjahat bisa menangkap orang tanpa surat-surat, ini yang bahaya gitu loh. Makanya administrasi penyidikan itu diperlukan untuk mendukung bahwa kita ini adalah polisi negara Republik Indonesia yang resmi. Nah, seperti di TKP. TKP nggak usah tarik-tarikan apakah polisi dari Polsek Talun atau dari Polresta Cirebon. Polisinya kan polisi negara Republik Indonesia. Kalau ditangani oleh, oke lah, pertama oleh Polsek Talun. Kalau nanti ternyata di TKP itu bukan dari Polsek Talun atau wilayah Cirebon, dilimpahkan, nggak ada masalah di situ. Ini yang kadang-kadang orang tarik-menarik, oh ini ada 2 laporan polisi nggak di situ. Nah ini juga harusnya diluruskan kembali bahwa Polri bukan kepolisian daerah. Kepolisian itu adalah daerah kepolisian. Jadi Cirebon itu daerah kepolisian. Kemudian misalnya Kabupaten Cirebon itu juga daerah kepolisian gitu. Bukan kepolisian daerah. Ini kadang-kadang kebalik-balik orang. Oh ini ada polisi Cirebon kota, polisi Cirebon kabupaten, nggak ada. Polisi ya polisi negara Republik Indonesia di situ. Oke.